dan selamat hari Sabat. Kita akan mendengarkan acara kebaktian kedua kita untuk Sabat ini. Dan mari kita memulakan acara kebaktian kedua kita dengan menjemput Sispet untuk doa pembuka. Selamat Sabat semua. Saya pimpin kita semua dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan saya berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kerana mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bersyukur kami kepada Bapa kerana 6 hari yang lalu Tuhan telah memimpin kami. Dan pada hari Sabat yang suci ini, Tuhan memberikan kami perhentian Sabat untuk mengingat akan Tuhan, untuk memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, dan melakukan segala hal-hal yang baik, dan juga belajar akan firman Tuhan yang memberi kami kekuatan, bukan sahaja menguatkan iman kami melalui firman dan janji Tuhan, tetapi kami boleh berkongsi kegembiraan kasih Yesus juga kepada orang lain melalui firman yang indah ini. Bapa di syurga, berkati saudari Ermiza yang akan menyampaikan pelajaran khotbah pada Sabat ini. Berikan beliau kebijaksanaan dari syurga, pimpinan Roh Suci-Mu, agar apa yang beliau sampaikan adalah kehendak Tuhan, dan juga kami para pendengar akan mengerti, diberkati melalui firman yang indah ini. Terima kasih Bapa kerana memberkati seluruh anggota gereja kami dan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Di tengah-tengah pandemik ini, apapun situasi setiap satu persatu kami, Tuhan memberikan kami perlindungan, memberikan kami kelepasan, memberikan kami beban yang ringan, kerana Tuhanlah yang menyertai kami. Bapa di syurga, kami juga bersyukur untuk segala perpuluhan dan persembahan yang diberikan oleh anggota pada Sabat ini. Terima kasih Bapa memberkati ekonomi setiap satu persatu kami, supaya kami dapat terus melayani dengan harta dan keuangan yang Tuhan pinjamkan kepada kami. Bapa di syurga, terima kasih memberikan kesehatan kepada teman-teman kami yang dalam kesakitan. Jauhkan kami dari apapun sakit penyakit, dan andainya kami dalam keadaan situasi yang tidak bersemangat dan jauh dari Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kami semangat yang baru, keberanian iman yang kuat untuk datang ke hadirat Tuhan dan memohon keampunan untuk semua dosa-dosa yang kami perbuat. Bapa, terima kasih telah mendengar doa pendek kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa. Amin. Pada masa ini kita akan mendengarkan lagu istimewa dari Joshua Eliezer dengan tajuk lagu Kasih Bapa.
hati. Tibalah masanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sis Irmiza. Sebelum saya menyerahkan kepada Sis Irmiza, kita akan baca ayat Alkitab kita untuk khotbah pada hari ini. Ayat kita pada hari ini dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada Anda semua yang menonton video pada hari ini. Bertemu kita di ruangan video untuk kebaktian kedua kita pada hari ini untuk sesi khotbah. Oke, tapi sebelum kita teruskan khotbah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pujian dan syukur kami tujukan kepada Engkau ya Tuhan atas hari Sabat Engkau yang begitu indah pada saat ini. Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan, kiranya biarlah berkat Engkau, malaikat Engkau sentiasa beserta dengan setiap satu telinga yang mendengar, setiap satu kami yang ada di sini, dan Engkau gunakan saya sebagai hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan pelajaran ini dengan baik, agar semua telinga yang mendengar dapat memahami, dapat fokus, dan dapat mengaplikasikan semuanya ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan pada saat ini Tuhan, saya serahkan seluruh masa khotbah kami dalam tangan-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. So, kita mulakan khotbah kita pada hari ini yang bertajuk Dianiaya Kerana Kebenaran. Siri khotbah di atas bukit, oke? So, kita mulakan khotbah kita hari ini dengan persoalannya. Siapa yang pernah melakukan sesuatu perkara yang baik tetapi disalahkan? Bukan sahaja daripada dalam konsep kerohanian. Biasanya, saya mau share lah pengalaman saya sendiri, di mana pada suatu ketika dahulu di rumah, saya menjaga adik-adik saya. Saya ada 2 orang sejak adik. So, satu masa, semasa kedua ibu bapak saya pergi ke kebun, dan saya menjaga adik saya itulah. Dan apa yang dorang buat? Sudah saya jaga-jaga dorang dengan baik, sudah saya bagi dorang makan, sudah saya tengok-tengok dorang, kasih mandi dorang. Lepas tu kalau dorang menangis mau tidur, saya babok. Sudahlah, badan saya pun hampir semacam dorang. Lepas tu keberatan lagi, saya babok dorang, lepas tu kasih tidur dorang, begitu. Tapi apa yang dorang buat adalah dorang pergi main shampoo, dan dorang tumpahkan shampoo tersebut. Dan apabila kedua orang tua kami balik, mami saya nampak, dia cakap, "Kenapa kau kasih tumpah?" Dia kasih salah saya, guys. Kamu tahu kah dia punya kesakitan tuh macam mana, kan? So, teraniaya begitulah, itulah lebih kurang. Walaupun kita bantu orang tua kita menjaga anak-anak saya bantu orang tua saya menjaga adik-adik saya pada ketika itu, tetapi saya disalahkan dan saya dimarah. Lepas tu kena umpan gelas. Lepas tu saya menangis. Lepas tu macam tu lah, sudahlah dorang penat-penat balik dari mindahu kan, pergi kebun. Kalau orang dusun cakap mindahu tu pergi kebun. So mungkin orang terbawa-bawa emosi penat tu sampai ke rumah, dan disitulah saya pun kena umpan gelas. So di sana saya rasa dianiaya kah begitu, walaupun saya melakukan hal-hal yang benar. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang bila mana kita melakukan sesuatu yang benar, kita dipersalahkan juga, sehingga kan kita rasa give up untuk meneruskan sesuatu yang benar itu. Betulkah? Adakah kamu yang rasa begitu? Tapi syukur sampai sekarang saya masih bersemangat untuk selalu berusaha menjadi seperti Yesus, membenarkan diri, walaupun setiap hari kita tidak lari dari melakukan dosa kan, tapi kita kena sentiasa datang kepada Tuhan, memohon keampunan dosa, dan
berusaha untuk senantiasa benar walaupun kita dianiaya. Oke, kita teruskan. Sebenarnya khotbah pada hari ini diambil di dalam Matius 5 ayat 10. Mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana mereka lah yang empunya kerajaan syurga. Oke. Dalam tulisan Ellen G. White, khotbah atas bukit nomor 38, mengatakan Yesus tidak memberikan kepada para pengikutnya pengharapan untuk memperoleh kemuliaan dan kekayaan duniawi, dan untuk memperoleh suatu kehidupan yang bebas dari pencobaan. Tetapi dia memperkenalkan kepada mereka hak istimewa untuk berjalan dengan guru mereka pada jalan penyangkalan diri dan kecaman ataupun kritikan, kerana dunia tidak mengenal mereka. Oke, memfahamkan di sini? Dia yang datang, Yesus yang datang untuk menebus dunia yang berdosa ditentang oleh kekuatan-kekuatan yang terkuat dari musuh-musuh Allah dan manusia. Maksudnya Yesus datang di dunia, dia ada musuh-musuh yang sudah bersedia untuk melawan Yesus. Kerabat-kerabat setan, manusia-manusia yang tidak mendengar perintah Tuhan, itulah musuh-musuh dia. Dalam persekutuan yang tidak berbelas kasihan, orang-orang jahat dan malaikat-malaikat jahat mempersiapkan diri mereka melawan Raja Damai itu. Yesus datang ke dunia dengan misi menebus dunia, tetapi dengan kebaikan yang dia bawa, ramai sudah musuh-musuh yang menunggu untuk melawan dia. Sedih kan? Walaupun setiap firman dan tindakannya meniupkan kasih ilahi, ketidakserupaan dengan dunia menimbulkan permusuhan yang paling sengit, kerana dia tidak akan memberi izin untuk membiarkan hawa nafsu kebiasaan kita wujudnya perlawanan dan permusuhan yang paling sengit. Sama seperti dengan semua orang yang hidup suci di dalam Kristus, antara kebenaran dan dosa, kasih dan kebencian, keaslian dan kepalsuan, terdapat pertentangan yang tidak dapat ditahan. Betul kan? Orang pernah kata gelap dengan terang itu tidak boleh bersatu, mesti asing-asing. Kan? Begitu juga kebenaran dan dosa itu tidak boleh bersatu. Keaslian dan kepalsuan itu tidak boleh bersatu. Kasih dan kebencian itu tidak boleh bersatu. Maksudnya dalam diri kita seseorang, dalam diri kita sendiri, kita harus mempunyai salah satu. Sama ada kamu mau jadi baik atau kamu mau jadi jahat, kamu mau jadi gelap atau kamu mau jadi putih, kamu mau berada dalam kebenaran atau kamu mau berada dalam dosa. Kamu tidak boleh gabungkan kedua, sebab terang dan gelap itu tidak boleh disatukan. Apabila seseorang menunjukkan kasih Kristus dan indahnya kesucian, dia sedang menjauhkan warga-warga kerajaan setan dan raja kejahatan muncul untuk menentangnya. Penganiayaan dan kritikan atau celaan menunggu semua orang yang dikaruniai Roh Kudus. Kita sebagai umat yang percaya harus sentiasa bersedia bahwa setiap orang di dalam dunia ini yang dikaruniai Roh Kudus, sentiasa akan menghadapi penganiayaan dan kecaman atau kritikan daripada orang-orang di sekeliling kita. Kita kena take note untuk itu. Sifat penganiayaan berubah dengan zaman, tetapi prinsipnya roh yang mendasarinya. Roh itu adalah roh yang sama yang telah membunuh dengan kejam orang-orang pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Apabila manusia berupaya baik dan taat dengan Allah,
akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Oke, bila kita, kamu perasan kah, bila kita start untuk setia, bila kita start untuk baca Alkitab, bila kita start untuk konsisten berdoa, disitulah juga ada bisikan-bisikan, ada kemalasan, ada sesuatu yang menghalang kita untuk berbuat sedemikian. Itulah serangan terhadap salib yang tidak berhenti yang dimaksudkan di sini. Oke, so berhati-hati. Kerajaan dan kuasa dan roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum syurga. Itu sebabnya sebegitu jauh menyebabkan duka cita, penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus karena ia merupakan bukti bahwa mereka telah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya. Oke, maksudnya Tuhan tidak pernah menjanjikan manusia di dalam dunia ini tidak pernah ada pencobaan ataupun ujian. Tetapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua adalah jauh lebih baik. Oke, so kita boleh tengok di dalam ayat Ulangan 33 ayat 25 dan 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 masing-masing mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Itu ayat dikutip di dalam Ulangan 33 ayat 25. Maksudnya kekuatan kita itu adalah sepanjang umur kita. Tuhan sudah menyediakan kekuatan yang setimpal dengan pencobaan-pencobaan yang harus kita lalui di dalam dunia ini. So cukuplah yang seterusnya dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, so daripada kelemahan kita tuh kuasa Tuhan yang kita rasakan itu lebih sempurna. Maksudnya kalau kita lemah, kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita dicobai, disitulah kita belajar macam mana kita mencari Tuhan dan merasa kasih Tuhan itu adalah yang sempurna, yang boleh mengatasi segala sesuatu masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati ataupun melalui perapian yang menyala-nyala untuk kepentingan Tuhan, Yesus akan hadir di sampingmu sebagaimana dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Oke, percayalah, kalau api sekalipun yang kita perlu lalui, kita takut rambut terbakar, kita takut baju terbakar, kita takut kening terbakar, kita takut kulit kita jadi bukan kulit lagi. Tapi dia cakap di sini jangan risau. Kalau kita membawa kebenaran Tuhan, kita yakin, kita beriman. Banyak sudah kan di dalam Alkitab yang memperlihatkan mujizat Tuhan. Yesus sendiri datang menyertai kita dan menyelamatkan kita dengan cara yang sangat berkuasa dan yang tidak dapat kita jangkakan. Oke? So, kita teruskan. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersukacita. Siapa sahaja yang mengasihi Yesus akan bersukacita pada setiap kesempatan bersama Dia. Menanggung penghinaan dan kritikan, kasih yang mereka tunjukkan kepada Tuhan, mereka membuat penderitaan itu kepentingannya manis. Maksudnya, walaupun orang menderita, walaupun mengikut Yesus itu biasanya menderita, selalu kena umpat, selalu kena cakap something itu ini. Tetapi kalau kita boleh ubah penderitaan itu dari sudut positif, dari sudut upah kita suatu hari nanti di surga,
betapa manisnya dan betapa puasnya diri kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh masa di dunia kan. So, marilah kita semua bersemangat untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ingat semua janji-janji Tuhan. Kalau saya secara pribadi, saya suka tulis janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan, dan saya tampal di sebelah katil saya, dan bila saya rasa mau pray, saya akan tengok mana janji-janji yang saya mau klaim dengan Tuhan setiap hari. So, kamu boleh buat seperti itu juga untuk terus menguatkan kamu tetap setia berjalan seiring dengan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Oke? Sepanjang zaman, setan telah menganiayai umat Allah. Tidak pernahlah setan miss untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Macam Yesus, walaupun setan berjaya untuk membunuh Yesus, menyalibkan dia, tetapi realitinya Yesus telah menang dan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Amin. Amin. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh, seseorang yang lebih kuat daripada setan. Kalau kita mati disebabkan kebenaran, itu sudah cukup kuat. Seperti murid-murid Yesus kan, yang mati disebabkan kebenaran, cukup kuat menunjukkan iman kita kepada Yesus. Oke, setan dapat menyiksa. Ingatlah, setan memang dapat menyiksa kita, setan memang dapat membunuh tubuh kita, tetapi apa yang dia tidak dapat adalah untuk menjamah kehidupan yang tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dia boleh mengurung kita. Kalau kita mengungsikan kebenaran, dia boleh mengurungkan kita di tembok-tembok penjara, di dalam penjara. Tetapi dia tidak boleh mengikat semangat dan roh yang ada di dalam diri kita. Jadi walaupun kita berada di dalam penjara, kita masih berpeluang untuk melayani, kita masih berpeluang untuk melakukan hal-hal yang Yesus ingin kita lakukan. Oke, benda-benda tuh setan, macam semangat, roh kita sendiri, kita memang tidak dapat dihalang oleh setan. Oke, mereka dapat melihat, melewati atau melalui kegelapan sampai kepada kemuliaan, seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oke, so ini kamu boleh tengok ayat ini di dalam Roma 8 ayat 18 dan 2 Korintus 4 ayat 17. Oke, kalau kita menderita disebabkan kebenaran, disebabkan Yesus Tuhan, kita akan dipuaskan dengan kemuliaan kekal suatu hari nanti, ya. Melalui penderitaan dan penganiayaan, kemuliaan tabiat Allah dinyatakan dalam orang-orang pilihannya. Gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan. Mereka mengikut Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan. Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa, dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus berarti mempersiapkan dan mengambil bahagian dalam kemuliaannya. Maksudnya mengambil bahagian dalam kalau kita menderita dalam melakukan hal-hal yang benar, maksudnya kita sedang dipersiapkan untuk
mengambil kemuliaan ataupun mengambil bahagiaan dalam kemuliaan Tuhan. Oke, dalam penglihatan yang suci, Nabi itu melihat kemenangan umat Allah. Dia berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang benar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Oke, so ini terdapat di dalam Wahyu 15 ayat 2 hingga 3, Wahyu 7 ayat 14 hingga 15, ataupun kamu boleh buka tulisan Ellen G. White di dalam buku Khotbah di atas Bukit 38 hingga Khotbah di atas Bukit 41.1. So dengan itu sampai di sini sahaja khotbah saya pada hari ini. Oke, apa yang saya boleh simpulkan adalah jangan kita pernah sesekali rasa takut, rasa ragu-ragu untuk mengongsikan tentang kebenaran Tuhan dan menunjukkan pendirian kita sehari-hari, pendirian kita untuk mengikuti Yesus dan menjadi seperti Yesus kepada orang di sekeliling kita, walaupun kita mendapat banyak kritikan, kecaman atau apapun. Kalau kita benar, orang cakap bak kata pepatah, berani kerana benar. So, itu saja, jangan risau, sebab siapa orang yang tidak takut teraniaya, tidak takut penganiayaan, oke? Mereka lah yang akan ahli-ahli surga, yang akan menerima upah suatu ketika nanti di kerajaan surga, seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih semua, semoga diberkati dengan khotbah yang ringkas ini. Saya minta maaf jika ada sebarang kekurangan, kesalahan cakap, tersasul-sasul. Oke, semua itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Tetapi apa yang baik, apa yang kamu boleh aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih semua, happy Sabat, stay at home, stay safe, and jumpa lagi. Bye, God bless. Amin atas pelajaran yang disampaikan oleh Sis Tessa sebentar tadi. Sekarang kita jemput Les sebagai doa penutup. Baiklah, terima kasih kepada Sis Eza. Jadi sebagai doa penutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, Bapa. Bapa, sebentar tadi kami telah mendengar pelajaran dan perkongsian yang telah disampaikan oleh saudari Sis Eza yang begitu baik. Bapak, kami berharap agar pelajaran itu akan menjadi pedoman dan pengajaran dalam hidup kami yang akan mendatang. Terima kasih Bapak, dan semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan, Tuhan memberkati.